Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Saya doakan semoga Anda berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Nah guys, kali ini saya akan react video guys bertajuk Kopassus bertarung melawan juara UFC di atas ring. Siapa menang guys? Itu guys, dia punya persoalan siapa yang menang, Kopassus ataupun yang juara UFC nih. Saya pun belum lagi tengok video ini, sama-sama kita nonton guys. Jadi saya mau tengok juga sebab kalau ikut ya UFC nih guys, bukan calang-calang juga dia punya peninju-peninju nih. Kalau macam yang biasa kita dengar Khabib ya, si Khabib, itu mantap betul kalau dia pergi lock macam tu. Tidak boleh terlepas macam ular sawah berendam. Jadi saya mau tengok juga macam mana Kopassus bertarung dengan juara UFC nih guys. Siapa yang menang? Saya mau tahu juga. Jadi kita semak video ini sama-sama. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Top Info. So kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe juga ini channel Top Info. Sebab di channelnya ini banyak betul info-info yang menarik. Jadi apa salahnya untuk kita sama-sama support, kita sokong agar dia punya channel terus berkembang. Jadi guys, saya mau tahu juga macam mana Kopassus yang menang ataupun juara UFC nih. Jadi kita tengok ya, sebab kalau di media massa, kalau kita nampak ya perkembangan ataupun cerita berkaitan Kopassus ini sudah mendunia guys. Jadi yuk kita saksikan sama-sama video ini, jom. Apakah ada di antara kamu yang merupakan pecinta olahraga bela diri? Kalau ada, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan UFC dan MMA ya. UFC atau Ultimate Fighting Championship merupakan organisasi promotor untuk Mixed Martial Arts atau MMA yang berbasis di Las Vegas, Amerika Serikat. MMA memadukan beraneka ragam teknik bela diri tradisional seperti misalnya kickboxing, freestyle wrestling, judo, tinju, Brazilian Jiu-Jitsu, hingga taekwondo. Kamu tentu bisa merasakan keseruan dan ketegangan saat menyaksikan pertandingan UFC, di mana para pemainnya saling melancarkan serangan dengan berbagai gerak nan dinamis, saling berusaha membuat lawannya kewalahan atau kalau bisa menyerah kalah. Keseruan itu akan tetap berlangsung hingga kemudian juri memutuskan siapa yang menjadi pemenangnya. Kalau kamu tahu apa itu UFC dan kemampuan bela diri jawara-jawara mereka, lalu apakah kamu tahu soal kemampuan yang dimiliki Komando Pasukan Khusus atau Kopassus? Kemampuan anggota korps yang menjadi bagian dari Komando Utama Tempur milik TNI AD ini memiliki kapabilitas yang tidak hanya diakui secara nasional, namun juga global. Mereka memiliki sejumlah kemampuan khusus seperti misalnya bergerak cepat pada setiap medan, pengintaian, menembak dengan tepat, serta anti-teror. Kemampuan bela diri pasukan elit baret merah ini juga tidak main-main. Anggota Kopassus mampu menguasai sejumlah ilmu bela diri seperti misalnya ilmu tenaga dalam merpati putih, ilmu bela diri tarung derajat, kungfu, karate, serta Yong Modo yang merupakan perpaduan antara taekwondo dan judo. Lalu jika kita boleh berangan-angan dengan kemampuan mumpuni masing-masing, bagaimana jika anggota Kopassus harus berhadapan dengan jawara UFC di atas ring? Siapa yang kira-kira akan memenangkan pertandingan? Ternyata banyak pihak terutama netizen yang berpendapat bahwa jawara UFC lah yang akan menang karena ring merupakan dunia mereka dan mereka berpengalaman di area ini. Karena UFC ini bukan sembarang pertarungan dan berbeda dari apa yang biasa dilakukan oleh anggota Kopassus. Para atlet atau fighter UFC memang sudah lebih terlatih dengan berbagai aturan yang ada di UFC dan mengetahui trik-trik agar mereka bisa mengalahkan lawan. Sehingga tentu saja fighter UFC yang akan menang di atas ring. Mengapa demikian? Misalnya saja menilik dari hal paling simpel yaitu pada teknik dan aturan bertarung. Anggota Kopassus saat menjalankan misi bisa saja diperbolehkan membunuh musuh atau menyerang bagian vital dan kepala yang menjadi titik lemah manusia. Sedangkan kalau di UFC, hal itu tentu tidak diperbolehkan.
Jadi terhitung agak sulit bagi anggota Kopassus jika harus langsung bertanding dengan aturan-aturan yang sama sekali baru bagi mereka. Namun sebenarnya anggota Kopassus bisa saja menjadi pemenang kala harus berhadapan dengan jawara UFC, asalkan mereka diberi waktu untuk berlatih, mempelajari peraturan dan memahami trik serta aturan bertanding. Kalau dalam kondisi terlatih, peluang mereka memenangkan pertandingan menjadi 50-50. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, anggota Kopassus memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Tapi mereka dilatih untuk bertarung pada berbagai medan selain ring dengan mempergunakan berbagai macam senjata. Dan mereka tentu tidak terbiasa jika harus bertanding di atas ring semacam di oktagon UFC. Jadi kuncinya adalah latihan. Jika sudah berlatih, bukan tidak mungkin anggota Kopassus bisa menang. Contohnya saja, personel pasukan khusus Amerika Serikat ada yang menjadi fighter profesional UFC, yaitu Tim Kennedy. Ada pula fighter yang memiliki latar belakang militer, seperti misalnya Randy Couture yang datang dari Korps Angkatan Darat, Brian Stann yang berlatar belakang marinir, atau Brandon Vera dari Angkatan Laut. Bukan hanya anggota Kopassus saja, semua orang yang datang dari berbagai profesi juga bisa menang atau menjadi fighter UFC sejati jika memiliki kemampuan bela diri mumpuni, latihan yang cukup, apalagi jika dilengkapi dengan pengalaman dan jam terbang. Betul. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Terus update wawasanmu dengan menyaksikan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Oke. Jadi info ini memang bermanfaat juga lah untuk kita semua guys, karena biasanya kita hanya melihat ya, kalau macam bertanding di ring nih, memang mereka-mereka yang atlet lah yang sudah ahli ataupun yang sudah berkemahiran kalau dibanding dengan Kopassus. Tetapi bagi Kopassus pula, coba kalau macam ahli peninju dari UFC itu masuk pergi bidang Kopassus, pergi masuk hutan, pergi survival ataupun berenang di kas tenggelam di lautan, mampukah dia bertahan. Jadi masing-masing sebenarnya ada kelebihan di situ ya. Jadi kalaupun Kopassus diajak terus untuk bertanding ya di ring, atas ring untuk yang di UFC itu, rasanya macam perlu latihan yang banyak dan tidak mustahil Kopassus boleh menjuarai, sebab kalau dalam rekod pun tadi banyak juga dia punya berlatar belakang kan sebelum ini memang daripada militer ya atau militer. Jadi mereka pun memang sudah jadi atlet UFC. Jadi kalau dibandingkan Kopassus lawan juara UFC di atas ring, siapa menang? Jawapannya kedua-dua tuh boleh jadi guys, sama ada Kopassus ataupun yang juara UFC. Apa-apapun sama juga macam bola sepak ya. Masing-masing ada menang ada kalah. Jadi kesimpulannya di sini, siapa yang banyak latihan dan siapa yang sentiasa mempertingkatkan diri ataupun sentiasa ingin mencapai matlamatnya, pasti akan tercapai ya. Sama seperti Khabib ya. So apapun ini info yang menarik dan saya kira kalau Kopassus nih, kalau dari segi pertahanan negara memang itulah makanannya. Kalau macam atas ring nih, ini untuk sukan-sukan saja kan. Jadi kalaupun dikira ya, Kopassus nih dia punya nisbah yang saya pernah tengok, satu nisbah 15 orang guys. Dia punya kekuatan tuh kalau macam bukan di atas ring lah, tapi kalau dari segi misi ya, dia punya nisbah 15 orang. Bayangkan satu orang Kopassus bisa menawan ya 15 orang. Macam mana skillnya? Itu kemahiran Kopassus. Sama juga dengan UFC ya. So apapun ini sebagai kita punya hiburan. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah. So itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.